Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan, ada 3 bayi yang pernah berbicara dalam buayan. Nabi Isa alaihissalam, bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihissalam, dan bayi yang dituduh sebagai anak Jurej. Padahal mereka belum saatnya berbicara seperti orang dewasa, apalagi mengatakan sesuatu yang hak. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas, bayi yang pernah berbicara dalam buayan ada 4. Dalam riwayat Ad-Dhahhak ada 7, bahkan dalam Sirah Al-Waqidi sebagaimana dikutip Al-Qustulani ada 8. Menurut penulis Irsyadus Sari itu, perbedaan jumlah ini disebabkan beberapa kemungkinan. Pertama, 3 bayi dimaksud berasal dari kalangan Bani Israel. Kedua, hadis itu disampaikan sebelum diketahui ada penambahan. Ketiga, bayi tersebut belum termasuk bayi-bayi yang lain. Selanjutnya Al-Qustulani merinci ke-8 bayi tersebut. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan dalam Al-Quran, setelah Nabi Isa alaihissalam lahir, Siti Maryam menggendong sang bayi menemui kaumnya. Namun di depan mereka, Siti Maryam malah mendapat tuduhan keji, sebagaimana dalam ayat, "Hai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, sebagaimana dalam ayat, "Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Tiba-tiba Nabi Isa bayi menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, dan Dia akan menjadikanku seorang nabi." Kedua, bayi yang dianggap sebagai anak Jurej. Dikisahkan, Jurej sendiri adalah seorang soleh, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Sayangnya, ia pernah membuat ibunya kesal karena sudah 3 kali datang untuk menjenguknya, tapi selalu gagal. Pasalnya Jurej selalu sibuk dengan sholat dan ibadahnya. Akhirnya sang ibunda berdoa, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mencabut ajal Jurej sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Allah pun mengabulkan doa sang ibunda. Jurej didatangi seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Wanita itu mencoba menggodanya, namun Jurej menolak. Akhirnya wanita tersebut tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Beberapa waktu kemudian lahirlah seorang bayi. Saat si perempuan ditanya, "Bayi itu dari siapa?" Ia menjawab, "Dari Jurej." Akibatnya, orang-orang pun marah lalu mendatangi Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Tak hanya itu, mereka juga memerintah Jurej turun lalu mencaci makinya. Melihat demikian, Jurej pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, "Siapakah ayahmu sebenarnya, hai bayi?" Tak disangka si bayi bisa menjawab, "Pengembala kambing." Demikian sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Berkat kesalehan dan ketakwaannya, Allah menyelamatkan Jurej. Dia membuat sang bayi bisa berbicara dan memberitahu siapa ayah sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sang ibunda, dan Allah pula menyelamatkan Jurej dari tuduhan itu. Ketiga, bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Dikisahkan, ada seorang wanita Bani Israel yang menyusui anaknya. Kemudian lewatlah seorang pria berkendara berpenampilan gagah dan tampan. Wanita itu kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Saat itu juga, si anak melepas susu ibunya dan menghadap kepada pria berkuda itu sambil berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Setelah itu, ia kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas lagi seorang pelayan perempuan. Wanita menyusui itu kembali berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Sang anak lagi-lagi melepas susu ibunya lalu berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Mendengar demikian, ibunya bertanya, "Mengapa ingin seperti itu?" Si anak menjawab, "Pengendara itu seorang penguasa zalim, sedangkan pelayan perempuan tadi sudah dituduh orang-orang mencuri dan berzina, padahal ia tidak melakukannya." Demikian yang diriwayatkan Al-Bukhari. Keempat, bayi yang memberikan kesaksian atas ketidaksalahan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha. Namun Nabi Yusuf alaihissalam menolak bujuk rayunya. Alih-alih tergoda, beliau berusaha lari keluar kamar, namun bajunya ditarik hingga terkoyak dari belakang. Keduanya pun mendapati Al-Aziz di depan kamar. Untuk menutupi keburukannya, Zulaikha balik menuduh Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana dalam ayat, "Apa pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan apa adanya, "Justru dia yang menggodaku dan menundukkan diriku." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Keluarga Zulaikha yang memberi kesaksian dimaksud adalah putra pamannya,
yang masih bayi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan Ad-Dhahhak, dan dimuat dalam tafsir At-Tabari. Kelima, bayi Masyitoh. Saat Masyitoh sendiri akan dilempar ke dalam wajan panas. Dikisahkan, Masyitoh adalah juru sisir anak Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, keimanannya diketahui oleh Raja Mesir itu. Dia pun geram dan kemudian menyiapkan hukuman untuknya. Namun Masyitoh tak gentar walau diri dan anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Allah pun meneguhkan keyakinan Masyitoh melalui anak bayinya. Dia pun tunjukkan satu kuasanya. Dia berikan kemampuan bicara kepada sang bayi hingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masyitoh. Kala itu, sang bayi yang belum saatnya bicara tiba-tiba membuka suara dan meyakinkan keyakinan ibunya. Keenam, bayi seorang ibu di tengah Ashabul Ukhdud. Ukhdud sendiri adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi, Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala itu, seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit itu. Namun, bayinya segera membuka suara dan meyakinkan keyakinan ibunya. Ketujuh, Nabi Yahya alaihissalam. Ad-Dhahhak menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Yahya alaihissalam juga bisa berbicara saat dalam buayan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Sa'labi. Kedelapan, Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Sirah Al-Waqidi disebutkan bahwa awal-awal kelahiran Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW pun pernah berbicara. Demikianlah bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam buayan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.